Bung Rocky, kelihatannya hari Senin bakal rame nih Bung Rocky karena dijadwalkan hari Senin besok itu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ya, sering salah kita nyebutnya Mahkamah Kehormatan Dewan itu akan MKD apa tuh? Mahkamah Kehormatan Dewan. Lupanya. Oh, kirain mama kena dongeng. Jadi mereka akan membahas laporan. Ada 2 laporan yang masuk terhadap Ketua MKD sendiri. Ini Abu Bakar Al-Habsyi ini, beliau ini kalau sehariannya anggota Komisi 3 dari PKS dan juga Sekjen dari PKS, itu akan dibahas. Apakah yang kemarin sempat bocor rame soal celetukan muncul suara sayang di tengah rapat Komisi Komisi 3 DPR dengan Kapolri itu melanggar etika. Saya kira ini cukup menarik bahasanya karena berkaitan dengan selalu yang kita kedepankan soal etika yang jadi bahasan di Anda dan FNN. Itu pertama, artinya ada 2 fokus. Fokus pada handphone ya, dan fokus pada pembicaraan Pak Kapolri. Tentu Pak Kapolri juga merasa lega karena ketegangan teratasi, terpecahkan oleh ucapan sayang itu. Tapi kalau kita lihat dari kedisiplinan, memang mestinya handphone dimatiin aja kan, atau silent atau lirik sedikit-sedikit aja. Kan itu aturan etikanya begitu, walaupun nggak tertulis atau apalagi kalau tertulis. Jadi memang apapun, apalagi Ustadz Abu ini datang dari partai yang ketat dalam soal tadi etik itu kan, PKS itu, dan itu pasti harus diminta keterangan paling tidak tuh. Karena mungkin ada catatan di MKD bahwa udah beberapa kali beliau sedikit nakal, kira-kira itu kan. Tapi ini kenakalan yang bisa berakibat pada cara publik melihat, loh kok nggak serius banget ya melihat satu peristiwa tuh. Memang ucapan-ucapan semacam itu ya di dalam jeda bisa aja. Tapi formalitas persidangan itu juga harus dihormati. Karena ini menyangkut situasi yang menegangkan masyarakat. Apalagi kasus ini kasus yang 4 lipat antara publik yang nggak percaya bahwa Komisi 3 itu memang mampu untuk mendorong perubahan ini, atau Komisi 3 sebetulnya juga cuma basa-basi itu. Jadi itu intinya tuh. Kenapa mesti ada ya klarifikasi minimal apa yang terjadi. Ya, karena kan kalau kita baca di penjelasan di media, dia mengaku bahwa itu telepon dari istri saya. Jadi memang nggak akan ada masalah kalau istrinya manggil sayang. Itu mungkin nanti jadi persoalan kalau ada masalah bahwa itu bukan istrinya, yang akan terjadi MKI ya Bung Rocky ya. Mahkamah Kehormatan Istri gitu. Itu urusan pribadi mereka yang kita tidak mau masuk. Tapi buat kita sendiri adalah soal tadi itu, soal etika, soal sensitivitas ya. Karena sekarang ini kenapa ini jadi sangat ramai, karena memang ini karena disiarkan secara langsung dan disaksikan oleh jutaan orang. Yang kedua, peristiwa ini muncul ketika jujur saja public distrust terhadap Komisi 3 itu juga sangat tinggi. Ada peran Pak Mahfud yang menyatakan kenapa Komisi 3 diam saja, tapi juga orang mengamati dengan cermat karena kemarin itu kan termasuk teman kita Bivitri Susanti juga melihat bahwa rapat ini lebih banyak puja-puji terhadap Kapolri gitu. Itu yang terlihat memang kelihatannya saling akomodasi itu antara polisi dan Komisi 3. Padahal orang tuntut Komisi 3 itu harus kasih semacam, saya carikan istilahnya, semacam imperatif, dorongan lain di luar sistem peradilan tuh. Karena orang masih menganggap ada sesuatu yang belum beres di dalam peristiwa ini. Karena sangat mungkin juga orang berpikir, loh ini yang nanti masuk ke persidangan itu pasti desain yang juga sudah disiapkan agar supaya saling tutup menutupi itu. Kan beberapa pengamat menganggap ini antara saksi mahkota aja yang bersaksi itu. Itu berarti skenario yang dibuat oleh siapa namanya nih, penasihat presiden juga bukan yang membuat skenario itu. Fahmi. Yang dibuat Fahmi itu juga bisa ada skenario lain tuh. Setelah skenario itu mungkin ada Fahmi lain yang membuat skenario di pengadilan nanti itu. Sehingga nggak terbuka sepenuhnya kan. Kan bahaya kalau sekedar kita pakai keterangan yang hari ini, lalu semua hal dianggap sudah pada tempatnya, gelar perkaranya sudah dimungkinkan karena udah ada kesaksian. Padahal itu baru kesaksian di antara para pelaku. Kan ini
bahayanya begitu tuh, kesaksian di antara para pelaku bisa berubah nanti itu, dan atau bisa justru saling semacam zero sum game di dalam teori hukum pidana itu, yang sana mengaku, yang sana mengintip, kalau dia mengaku gue berat, kalau gue sama-sama mengaku 50-50. Jadi itu soalnya tuh, karena ini kasus sudah melibatkan bukan sekedar soal kriminalitasnya, tapi soal desain judi segala macam gitu, terutama narkoba. Maka orang menduga bahwa ada desain lain gitu yang juga bisa menjebakkan mereka semua itu ke dalam satu situasi saling melindungi. Itu intinya. Nah, itu nggak mungkin kita biarkan, karena itu kita berharap justru Komisi 3 lakukan dorongan lebih kuat supaya jangan terjadi kong kali kong itu. Bukan puja-puji. Kalau puja-puji ya Pak Listio bilang, kalian ngapain sih puja-puji saya itu? Saya juga tahu kelakuan kalian kan. Di dalam hati kira-kira begitu pikiran Pak Listio. Kalau saya Pak Listio, saya akan berpikir begitu. Jadi publik sekaligus melihat bahwa ini memang Komisi 3 juga ada masalah. Nah, secara tidak sengaja dari kelakuan ketua MKD-nya sendiri itu yang juga anggota Komisi 3. Ya, ya. Tapi kita mesti fair ya. Betul itu bahwa memang mayoritas yang muncul adalah puja-puji terhadap Pak Kapolri, dan saya kira ini nggak pas, karena justru sebenarnya mereka memanggil Pak Kapolri untuk mendapat penjelasan, untuk mengkritisi, untuk memberikan catatan terhadap penanganan kasus Sambo dan juga persoalan yang sekarang sedang membelit internal polisi. Tetapi memang ada juga beberapa teman dari kalangan DPR yang juga masih tetap kritis gitu, menyoroti soal penanganan ini yang kelihatan sekali bertele-tele. Ada juga yang soal bagaimana etikanya polisi dengan pakaian seragamnya yang sekarang menjadikan dia, padahal diingatkan mereka itu adalah lembaga sipil, tetapi kok seperti militeran dan sebagainya. Ini masih ada. Jadi tetap saja kita punya harapan, karena di tengah situasi yang seperti itu tetap aja ada akal-akal waras di kalangan dewan. Ya, itu tetap ada emas di antara puing-puing loyang, kira-kira begitu kan. Demikian juga di kepolisian, tetap ada emas di antara puing-puing yang udah jadi karatan di situ tuh. Tapi secara umum publik mendefinisikan Komisi 3 sebagai tukang negosiasi gitu, tukang nego kira-kira tuh. Bahkan seluruh DPR dianggap tukang nego tuh. Jadi ini soal citra lembaga itu, bahwa ada 2-3 persona, demikian juga di kepolisian ada 2-3 personil, tapi lembaga itu sendiri lagi buruk. Jadi sekaligus kita minta supaya kesadaran etis itu dihasilkan maksimal justru ketika ada peristiwa yang membutuhkan pendalaman radikal, supaya reformasi di polisi nanti juga tersertakan di situ reformasi di Komisi 3 atau reformasi di DPR secara keseluruhan kan. Jadi itu yang publik inginkan. Jadi publik nggak mungkin mengucapkan itu kalau nggak ada peristiwa sekarang. Karena itu bagi publik ini momentum. Momentum artinya bukan sekedar kepolisian yang berubah, tapi relasi polisi dengan DPR juga harus berubah. Relasi DPR dengan Pak Presiden juga mesti berubah kan. Ini kan segitiga yang saling menutupi kan. Ada istana, ada DPR yang dikuasai istana, ada kepolisian yang tergantung pada regulasi istana, dan itu semua yang kita maksud sebagai reformasi itu. Jadi bukan penggalan-penggalan, tapi satu paket lengkap. Ya. Kan kita juga kemarin sempat menyinggung gitu bagaimana soal peran kita, kenapa kemudian muncul media-media seperti FNN yang ngambil peran ketika kemudian oposisi atau bahkan lembaga parlemen yang harusnya berperan check and balance terhadap pemerintah nggak berjalan. Ya mau nggak mau harus itu yang mengambil alih adalah media pers sebagai watchdog demokrasi gitu ya. Dan kita juga melihat bahwa kalau hubungan yang sudah terlampau dekat seperti antara teman-teman Komisi 3 dengan polisi itu memang membuat objektivitas jadi agak susah dilakukan. Makanya saya waktu itu pernah cerita juga kan Bung Rocky bahwa ada tradisi di media kalau seorang wartawan yang sudah mangkal terlalu lama di satu pos, dia harus dipindahkan, harus dilakukan rotasi. Ya. Sehingga dia bisa mengambil jarak dengan kepolisian. Karena kalau wartawan-wartawan yang mangkal di kepolisian, apalagi bergaulnya nanti dengan Fahmi, model Fahmi Alamsyah itu, dia sudah jadi bagian dari kepolisian itu, bukan lagi juga wartawan. Demikian juga tim ahli Kapolri dan staf khusus Kapolri itu juga mesti dirotasi atau diganti lah. Kan itu juga udah malang melintang di situ, dan vested interest sudah masuk di situ. Jadi keahlian udah bercampur dengan keinginan. Kan itu bahayanya tuh. Kalau jadi staf khusus kelamaan. Lain kalau staf pribadi, ya itu soal pribadi. Tapi ini soal lembaga tuh, dan kedekatan emosional kan akan mempengaruhi imparsialitas dalam memberi
solusi atau wejangan profesional. Jadi Pak Sigit juga harus bikin jarak dengan stafnya itu, dan itu pentingnya diganti-ganti itu staf itu. Jadi sangat mungkin nanti ada soal baru, yaitu aturan siapa yang harus jadi staf khusus, siapa yang jadi staf ahli, kedekatan apa yang diperlukan, tuh informasi apa yang dikendaki. Kan jangan kepala booster itu karena dianggap kepala buzzer lalu tahu informasi dianggap jadi diangkat jadi staf media tuh. Kan bukan itu kan. Yang penting kan orang yang bisa bikin analisa secara dingin, bukan orang yang juga memangut-mangut pada bosnya kan. Itu maksudnya staf khusus, staf ahli, supaya ada perbandingan dengan apa yang diputuskan oleh komponen-komponen resmi di kepolisian kan. Jadi kalau ada info kan Pak, ini kan semacam staf khusus itu kan selalu, atau staf ahli semacam apa yang disebut West Wing di dalam kantor presiden. Itu pentingnya tuh. Oke, tapi kemarin saya juga dapat chat dari teman-teman gitu, yang dia mengaku selalu mengikuti perbincangan kita. Kata dia, wah kalau mengikuti perbincangan antara Bung Rocky dengan Mas Hersu, hidupnya jadi berat banget ya. Ini semua nggak boleh, ini nggak boleh. Gitu. Sebenarnya gimana itu Bung Rocky sih menjelaskan itu? Kok kayak katanya udah kayak kita jadi manusia pertama dong kalau seperti itu. Katanya. Memang itu yang format etika politik memang membutuhkan konsolidasi rasio dan ketenangan batin untuk melihat problem bangsa ini. Dan itu memang harus jadi pertapa, itu jadi panditoratu lah paling enggak. Supaya betul-betul kita endapkan masalah bangsa ini. Kenapa harus diendapkan? Karena kalau dia masih ngambang, lalu dilihat, itu artinya semua faktor tidak pasti itu. Lain kalau udah ada endapan, sedimen itu yang kita bahas itu. Nah di sini di FNN terutama dalam 2-3 bulan ini kita bicara itu terus, supaya kita tahu bahwa problem bangsa ini bukan sekedar APBN yang nggak bisa menopang belanja pemerintah dalam soal minyak misalnya, atau pemerintah yang gagal untuk mendidik ide kewarganegaraan. Di atas segala hal itu kita lihat ada etik yang berantakan, sehingga nggak ada semacam bintang yang memberi cahaya kepada mereka yang kegelapan di lorong-lorong kekuasaan. Apa boleh buat, Bang? Saya sering juga menyatakan sebenarnya kehidupan sebagai seorang wartawan, seorang akademisi dan sebagainya itu sebenarnya memang ada perilaku asketis gitu ya. Bukan berarti seperti bukan berarti pada, tapi ya memang harus ada peran-peran semacam itu. Dan saya kira kenapa apalagi dalam situasi negara kita yang betul-betul krisis etika ini harus mulai harus ada yang menjalankan peran semacam itu. Ya itu istilah bagus yang udah lama saya cari-cari, itu asketisme itu. Jadi asketisme itu semacam ya permenungan mendalam supaya kita nggak diganggu oleh suara bising politik, bising ekonomi, bising oligarki. Demikian juga itu yang kita inginkan terjadi di ruang Komisi 3 kemarin. Satu sikap asketisme hanya untuk mendengarkan suara batin, bukan suara handphone. Kan itu maksudnya. Tapi ngomong-ngomong bisa nggak kita, itu kan semacam juga asketis, pertapa sufi gitu. Menjadi sufi di tengah keramaian itu mungkin tidak? Mungkin lah, karena itu filosofi publik saya sering terangkan, sunyi itu adalah bunyi yang sembunyi gitu. Jadi menarik itu soal semacam itu. Yeah. Dan memang makin lama kan kita makin dangkal karena media sosial itu beritain sesuatu tanpa pendalaman. Yeah. Lalu FNN mengambil jalur lain, yaitu kontemplasi itu, asketisme. Memang itu agak aneh dalam politik, dianggap wah itu kan urusan yang terlalu jelimet dan terlalu membatin. Padahal kita perlukan itu sebetulnya tuh. Ya. Saya ingat tadi itu salah satu status di WhatsApp Anda pada waktu itu ya. Di Twitter sebelum dirampok. Twitter yang di rumahnya ada yang terganggu walaupun Anda sudah bersembunyi. Oke, di Twitter. Oke, terima kasih Bung Rocky. Jadi sekali lagi untuk urusan personal kita tidak mau masuk urusan personal itu silakan masing-masing, termasuk urusan anggota DPR yang tadi berkaitan dengan mengucapkan kata-kata sayang yang ya sudah selayaknya antara suami istri melakukan itu. Tapi ketika itu masuk menjadi ranah publik itu jadi persoalan publik juga gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, jadi kita endapkan semua itu supaya belajarlah. Pejabat publik kan yang harus lebih banyak lakukan asketisme. Yeah. Karena mereka yang paling mudah digoda oleh materi, digoda oleh kekuasaan, digoda oleh desahan-desahan di handphone. Kira-kira itu. Jangan diulang lagi.
Oke, terima kasih Bang Rocky. Tetap 0%. Ya. 0% itu asketisme dalam demokrasi. Yes. Yes. Oke.